Pengetahanan tanpa impedansi atau tidak ada impedansi yang sengaja ditambahkan. Kemudian yang keempat adalah pengetahanan efektif dengan syarat X0 lebih kecil sama dengan 3 kali X1 dan R0 lebih kecil sama dengan X1. Yang kelima itu pengetahanan dengan reaktor yang impedansinya dapat berubah-ubah atau pengetahanan dengan kumparan Petersen. Apa ngirim grup di mana? Grup mana? Ini yang lagi ngobrol-ngobrol bisa matikan mic nggak? Mikrofonnya matikan kalau lagi ngobrol-ngobrol atau nggak bertanya. Cuma nggak tahu aja peraturan di Zoom ini. Jadi yang kelima tadi pengentanan dengan reaktor yang impedansinya dapat berubah-ubah atau pengentanan dengan kumparan Petersen. Nanti kita akan jelaskan lagi mengenai kumparan Petersen bahwa dia mengeliminir atau menghapuskan efek kapasitansi daripada jaringan transmisi. Kemudian di bawah ini akan dibahas metode-metode tersebut. Yang pertama, titik netral diketanahkan tanpa impedansi atau diketanahkan secara langsung. Jadi netral sistem tenaga, netral dari trapo gardu induknya itu diketanahkan tanpa impedansi. Pada sistem-sistem yang diketanahkan tanpa impedansi, bila terjadi gangguan, satu pasang ke tanah atau gangguan tanah yang mengakibatkan terganggunya saluran atau line outage, yaitu gangguan itu harus dengan membuka pemutus daya atau circuit breaker. Jadi kalau terjadi gangguan satu fasa, maka pemutus daya akan bekerja. Apa tujuannya tanpa tahanan atau tanpa impedansi diselipkan di antara netral dengan tanah tersebut adalah untuk membatasi tegangan dari fasa ke fasa yang tidak terganggu bila terjadi gangguan fasa ke tanah. Nah, jadi tegangan fasa ke fasanya itu akan terbatasi dengan ditanahkan secara langsung atau solid ini. Itu tujuannya. Kemudian dalam sistem yang diketanahkan secara langsung atau tanpa tahanan, titik-titik netral sengaja dihubungkan ke bumi dengan konduktor yang secara sengaja tidak memiliki impedansi. Hal ini dapat mengurangi masalah tegangan lebih transient atau transient overvoltage yang ditemukan pada sistem yang tidak diketanahkan dan mempercepat penemuan lokasi gangguan. Jadi kalau terjadi gangguan, titik lokasi gangguan itu bisa ditemukan posisinya. Namun kalau tidak ada pentanahannya, maka tentunya kita tidak tahu kalau terjadi gangguan itu posisinya di mana. Nah, karena dia tidak ada arus yang balik lagi ke netral dari transformator yang bisa dicatat atau dideteksi. Kalau tidak ada pentanahan. Kalau ada pentanahan, maka dia ada arus yang kembali ke netral melalui tanah yang akan bisa dideteksi. Kemudian dalam sistem yang diketanahkan secara langsung, namun sistem diketanahkan secara langsung ini tidak memiliki kemampuan pembatasan arus dari tahanan pembumian dan proteksi tambahan untuk menghindari kerusakan pada peralatan dan menyebabkan busur arus di tanah. Maksudnya ya karena dia ditanahkan secara langsung, artinya kalau seberapa besar arus gangguan, semuanya akan masuk ke netral transformator. Nah, karena dia tidak ada tahanan. Jadi secara macam dihubung singkat antara arus
gangguan tadi akan langsung masuk ke netral transformator. Sehingga tidak ada namanya pembatasan arus yang masuk ke netral transformator. Kemudian juga kalau tanpa proteksi tambahan, maka akan menyebabkan busur arus tanah. Nah, tapi inilah yang harus kita proteksi. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau ada sistem kita lihat ini kita lihat ini netralnya, kemudian dihubungkan ke tanah netralnya. Maka grafiknya menjadi seperti ini. Ini tegangan RY, tegangan fasa ke fasa yang merah-merah, RY, kemudian ini tegangan RG, ini yang biru tegangan RG, yang ini VBR kiri, yang ke kanan ini VYB atau yellow ke blue, kemudian ini red ke yellow. Jadi mungkin ini sistem namanya, kalau kita ada ABC maka ada VAB, VBC dan VAC. Kita lihat ini posisinya karena dia ditanahkan maka titik netralnya itu pasti 0, tidak ada pergeseran karena sistemnya diketanahkan. Maka tegangan fasa ke fasanya dari gambar tadi, VRN, VYN, VBN itu 1 per unit dengan sudut 0. Kenapa dia 0? Karena tegangan tadi diketanahkan. Netralnya diketanahkan. Maka tegangan fasa ke fasanya yang VRY-nya atau red ke yellow-nya itu akar 3 kali V red ke netral dengan sudut 30 derajat. Kemudian yellow ke blue itu akar 3 kali tegangan red ke netral dengan sudut minus 90 derajat. Kemudian VBR sudutnya 150 derajat. Ini enggak terjadi gangguan ya, ketika enggak terjadi gangguan. Jadi ini baru dianalisa kalau tidak terjadi gangguan. Namun ketika terjadi gangguan nanti akan seperti apa? Ini akan ditulis. Jadi ketika tidak terjadi gangguan, IR itu sama dengan tegangan R ke netral dibagi dengan ZA ditambah dengan ZF. Itu kalau terjadi gangguan. Nah, ini udah terjadi gangguan berarti. Udah ada ZF atau Z fall. Maka IY juga sama dengan IB. Yang mengalir pada yellow dan mengalir pada blue itu sama dengan 0. Nah, karena terjadi gangguan. Kalau Y sama B 0 itu dia terputus. Nah, kita tengok di sini dulu ya. Mana gambarnya kok bisa dia sama dengan 0. IY, IB. Pak, teman-teman ada yang minta password sama ID Zoom, Pak. ID Zoom. Oh, di WA nggak ada ya? Kalau di WA kan bisa diklik. Linknya doang, ada yang nggak bisa masuk. Nggak ada, Pak. Cuman link gitu aja dia, Pak. Oh iya, klik aja link itu langsung masuknya itu. Punya Maria nggak bisa masuk, Pak. Dia minta password. Oh gitu, ntar ya. Cuman aku ini untuk... Udah, Pak, berdua aja, Pak. Udah, Berdua aja, Pak. Kongsi orang tuh, Pak. Ah, ini meeting info ya. Ah, ini dia. Ntar ya. Biar dimasukin. Khawatirkan kamu di sana.
Nah, jadi seperti ini. Tadi ada IY sama IB kalau salah 0. Ntar kita lihat tadi. IY, IB itu sama dengan 0. Berarti kalau 0 itu dia putus. Kemudian Nggak tahu apa. arus pada R-nya adalah ketika berarti terganggunya terjadi pada R. Kenapa? Karena IR itu ada ZA ditambahkan dengan ZF. Nah, ZA itu adalah impedansi pada saluran R-nya. Kemudian VR ke ground, ini I-nya tadi. Pembumian. Ini I-nya. Kemudian ini I-nya ya. Ini V-nya tegangannya. R ke ground itu jadi IR kali ZF. Ini IR-nya kali ZF itu Z atau impedansi gangguan Z-fall. Z-fall itu apa aja? Di antaranya ya ini. Tahanan pada kabel itu, kemudian juga kalau dia misalnya terganggu melalui pohon atau ranting, maka impedansi daripada ranting itu. Atau dia melalui kaki menara, berarti impedansi kaki menara. Sehingga VRG sama dengan VRN, ini kalau kita masukkan rumus yang ini, akhirnya dapat seperti ini. Maka V yellow ke ground itu sama dengan V yellow ke netral, V blue ke ground itu sama dengan blue ke netral atau tegangan fasa ke netralnya. Jadi yang tadinya ground itu karena groundnya ditanahkan, maka ground itu sama dengan ground ditanahkan. Maksud saya netralnya ditanahkan, makanya tegangan fasa ke ground itu sama dengan tegangan fasa ke netral. Tidak ada pergeseran titik netralnya. Nah, ini gambaran. Ini ketika terjadi gangguan, ini gambarnya ya. Line to line fault and its equivalent circuit. Ini gangguan fasa ke fasa. Nah, kalau kita lihat ini berarti fasa fasa R sama fasa Y ini kan terganggu nih, terhubung singkat. Kemudian terhubung juga ke ini tegangan netral ke ground, karena netralnya tanahkan berarti netral ke groundnya 0 tegangannya. Seperti ini line to line fault-nya. Kalau disuruh menggambarkan gambar line to line fault itu seperti ini. Kemudian sistemnya ditanahkan berarti netralnya itu sama dengan ground. Maka jadinya seperti ini. Nah, artinya dihubungkan antara netral transformator dan groundnya. Maka IB itu sama dengan 0. Kita lihat lagi gambar balik ke belakang ya. Kenapa IB itu IB sama dengan 0? Karena dia gantung. Kemudian IR sama dengan min IY. Karena yang terhubung itu adalah fasa R dan fasa Y. Jadi terhubung arus yang mengalir di R itu sama dengan arus yang mengalir di Y, tapi tandanya berlawanan. Maka kita masukkan rumus IR-nya berapa, kemudian minus IY-nya berapa. Kalau dijumlahkan